Perkembangan kereta api berkecepatan tinggi di Cina dipuji karena teknologinya dan kecepatan pembangunannya yang luar biasa. Pada tahun 2021, jaringan kereta api berkecepatan tinggi di Cina telah mencakup 40.000 km. Cina juga berusaha untuk meningkatkan jaringan kereta api berkecepatan tinggi menjadi 50.000 km pada tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman besar-besaran telah digelontorkan oleh pemerintah provinsi untuk mendanai jalur kereta api cepatnya. Hal ini telah menciptakan jebakan utang yang terus menggerogoti keuangan milik negara. Bahkan, pendapatan tiket kereta cepat di Cina hanya mampu untuk menutup biaya bunga pinjaman. Kesengsaraan keuangan China Railways Corporation dimulai hampir 4 tahun yang lalu ketika lebih dari 60% operator kereta cepat masing-masing mengalami kerugian 100 juta US dollar pada tahun 2018. Pada tahun itu, operator yang paling tidak menguntungkan di Chengdu melaporkan kerugian bersih 1,8 billion US dollar. Perusahaan kereta cepat Cina terjebak dalam lingkaran setan dengan siklus menambah utang baru untuk melunasi utang lama. Akibatnya, sejak tahun 2015, pembayaran bunga CRC secara signifikan lebih tinggi dibandingkan laba operasinya, sehingga laba perusahaan menjadi menyusut. 4 tahun kemudian, pada Maret 2021, Dewan Negara Cina sebagai organ tertinggi kekuasaan negara telah membatasi investasi di kereta cepat untuk mencegah tergelincirnya ke dalam utang yang semakin dalam. Dewan Negara telah meminta semua pemerintahan provinsi untuk memastikan bahwa utang kereta cepat harus berada dalam kisaran rasional pada tahun 2035. Pemerintah Beijing juga telah menghentikan 2 proyek senilai lebih dari 20 billion US dollar di Provinsi Shandong dan Shanxi. Pada akhir September 2021, total akumulasi utang kereta cepat mencapai 5,8 triliun US dollar atau lebih dari 12.000 triliun rupiah atau sekitar 5% dari total PDB Cina. Ini adalah 3 kali lipat jumlah utang yang menyebabkan krisis likuiditas raksasa real estate Cina, Evergrande Group. Para ahli memperingatkan bahwa utang China Railways yang sangat besar dapat menimbulkan risiko keuangan yang parah. Profesor Cao Jian dari Beijing Jiaotong University menerbitkan kritik terhadap kereta cepat yang berjudul "Waspadalah terhadap badak abu-abu rel berkecepatan tinggi" melalui situs web berita Tiongkok Caixin. Dia berpendapat bahwa kita hanya fokus pada ukuran dan kecepatan kereta cepat, padahal utang dan defisitnya juga nomor 1 di dunia. Profesor Cao menunjukkan, kecuali untuk beberapa jalur padat berpenghasilan tinggi, sebagian besar kemampuan transportasi HSR menganggur dan menghasilkan kerugian besar. Untuk menutupi beban yang kian berat, China Railways menjual obligasi atau surat utang ke bank dan pialang milik negara untuk membayar biayanya. Pemerintah Cina mengumumkan berbagai langkah stimulus ekonomi pada 31 Mei, termasuk membiarkan China Railways menerbitkan obligasi atau surat utang tambahan senilai 300 miliar yuan untuk konstruksi kereta api cepat. Biaya pengembangan kereta cepat bisa 3-4 kali lipat dibandingkan kereta api konvensional. Saat operasional, konsumsi listrik kereta cepat luar biasa tinggi. Meningkatnya harga energi semakin menekan beban operasional kereta cepat. Bahkan, sebuah laporan menunjukkan biaya tiket belum mampu untuk menggantikan biaya listrik. Mengingat kurangnya penumpang dari target, kelangsungan operasional akan sangat bergantung pada tarif penumpang untuk menutupi belanja modal dan biaya operasional. Obsesi untuk high speed rail atau HSR telah membuat Cina mengabaikan pembangunan sistem kereta api konvensional yang lebih terjangkau oleh masyarakat, mempengaruhi keseimbangan logistik campuran negara tersebut. Tahun lalu, Kepala Kereta Api Cina, Lu Dongfu, juga mengatakan kereta api akan memantau hasil investasi dan mengelola utang untuk mengurangi resiko. Landasan rencana ini adalah layanan pengiriman barang dan mulai memikirkan solusi kurangnya penumpang dengan penggunaan sebagai kereta logistik. Sampai saat ini, kondisi keuangan kereta cepat Cina terus tertekan dan akan terus ditutup dengan utang baru atau subsidi dari pemerintah. Bagaimana dengan nasib kereta cepat di Indonesia? Masalah pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 16 triliun rupiah sudah bisa diatasi dengan bantuan pemerintah. Artinya, tinggal masalah biaya operasional yang akan kita hadapi setelah ini. Beberapa ahli menyatakan untuk wilayah padat yang didominasi demografi berpenghasilan kelas menengah, pengembangan transportasi kereta api konvensional dengan jumlah yang sangat banyak dan harga tiket yang terjangkau seharusnya menjadi prioritas.
Tapi kereta cepat sudah terlanjur dibangun. Tentu kita tidak bisa menghentikan karena kerugian bisa semakin membengkak jika terjadi mangkrak. Pemerintah dan operator kereta api harus segera mencari langkah yang tepat saat kereta mulai dioperasikan. Harus ada strategi pengelolaan biaya operasional dan penghematan karena berdasarkan dokumen yang diperoleh oleh Tempo, total potensi kerugian yang terjadi pada tahun 2023 sampai 2065 bisa mencapai 15,6 triliun rupiah. Artinya, kereta cepat akan terus merugi selama 40 tahun berturut-turut. Kerugian akan menjadi lebih besar jika target penumpang 31.000 orang per hari tidak tercapai. Menurut artikel Tempo, KAI telah mewacanakan penghapusan kereta api Argo Parahyangan. Rencana ini akan berlangsung jika kereta cepat Jakarta-Bandung sudah beroperasi. Rencananya, kereta cepat akan beroperasi pada Juni-Juli 2023 mendatang. Saat ini, kereta api Argo Parahyangan adalah pilihan utama mobilitas Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh 2 jam 40 menit hingga 3 jam 14 menit. Sedangkan waktu tempuh kereta cepat secara total dengan transit adalah 80 menit dengan rincian waktu tempuh kereta cepat sekitar 36-46 menit dari Halim ke Padalarang. Sedangkan untuk berlanjut ke Bandung dengan kereta api feeder perlu waktu tempuh 18-22 menit. Ditambah lagi dengan waktu tempuh LRT dari Jatimulya Bekasi ke Duku Atas memakan waktu 34 menit. Sehingga kemungkinan dari Halim ke Duku Atas memakan waktu sekitar 30 menit. Dengan perhitungan ini tidak termasuk waktu transit, maka perjalanan tercepat kereta api Jakarta-Bandung nantinya sekitar 1,5 jam. Upaya menghapus kereta Parahyangan ini mendapat reaksi keras dari netizen. Menurut mereka, kereta api Argo Parahyangan sudah menjadi pilihan praktis karena menghubungkan pusat kedua kota. Banyak yang berharap operasional kereta cepat bisa menemukan solusinya yang visible tanpa harus mengorbankan sarana transportasi lain seperti kereta Argo Parahyangan yang lebih murah namun efektif menghubungkan jantung kota meskipun sedikit lebih lambat daripada kereta cepat. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.